Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Utokoli, NIM 16118017. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sinar X. Pengertian sinar X. Sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 10⁻⁻18 sampai 10⁻⁻12 dan frekuensi sekitar 10⁻⁻16 sampai 10⁻⁻21 Hz. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dari elektron yang menabrak atom dengan kecepatan tinggi. Yang berikut sejarah sinar X. Sinar X ditemukan oleh ahli fisikawan yang berkebangsaan Jerman, yaitu Wilhelm C. Ronson pada tanggal 8 November 1895. Saat itu, Ronson bekerja menggunakan tabung. Ia mengamati nyala hijau pada tabung yang sebelumnya menarik perhatian Ronson. Ronson selanjutnya mencoba menutup tabung itu dengan kertas hitam dengan harapan agar tidak ada cahaya tampak yang dapat lewat. Selanjutnya, ia memadamkan semua lampu di laboratorium tempat eksperimennya berlangsung. Dalam suasana gelap itu, ketika Ronson menyalakan sumber tegangan listrik tabung untuk penelitiannya, secara tak sengaja, ia mengamati adanya pancaran seberkas cahaya redup yang muncul pada permukaan plat barium platinosianida. Ronson menyimpulkan bahwa ada sinar-sinar tidak tampak yang mampu menerobos kertas hitam tersebut. Ronson segera menyadari bahwa sejenis sinar yang tidak kelihatan telah muncul dari dalam tabung sinar katoda, karena sebelumnya tidak pernah dikenal, maka sinar ini diberi nama sinar X. Namun untuk menghargai jasa beliau dalam penemuan ini, maka sinar X itu dinamai juga sinar Ronson. Setelah bekerja selama sekitar 6 hingga 7 minggu, Ronson akhirnya berhasil menemukan bukti-bukti baru tentang sinar X. Salah satunya adalah ketika sinar itu dijatuhkan pada selembar film fotografi, peristiwa itu dapat mengakibatkan terjadinya kehitaman permukaan akibat emulsi fotografi. Setelah film itu diproses secara kimia, sama seperti kehitaman permukaan film yang diakibatkan emulsi fotografi oleh cahaya tampak. Berbagai uji pembuatan gambar melalui teknik radiografi segera dilakukan, dan salah satu percobaan yang dia lakukan 2 minggu setelah penemuan sinar X adalah dengan meminta istrinya sendiri, Anna Bertha Ludwig, tahun 1839 sampai 1919 menjadi objek pengambilan gambar. Dengan memasang film fotografi di dalam kaset dan menempatkan tangan istrinya di antara kaset dan tabung sinar katoda,
Pada negatif film fotografi, akhirnya tercetak ruas-ruas tulang telapak tangan Nyonya Ronson yang memakai 2 buah cincin. Orang mulai percaya pada penemuan sinar X setelah Ronson mempertontonkan hasil fotoradiografi telapak tangan istrinya tadi kepada masyarakat luas. Yang berikut jenis-jenis sinar X dan proses terbentuknya. Sinar X yang pertama yaitu sinar X Brahms-Strahulung. Metode yang terpenting dalam produksi sinar X adalah proses yang dikenal dengan istilah Brahms-Strahlung, yaitu kosakata dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman atau breaking radiation. Sinar katoda yang terdiri atas berkas elektron bergerak dalam tabung dengan kecepatan sangat tinggi. Apabila berkas elektron yang bermuatan negatif itu melintas mendekati inti atom yang bermuatan positif, maka gaya tarik elektrostatik yang kuat dari inti atom akan menyebabkan lintasan gerak elektron membelok dengan tajam. Pembelokan arah gerak elektron akan menyebabkan perubahan momentum karena berkurangnya kecepatan elektron tersebut. Sedang perubahan momentum itu akan diikuti oleh hilangnya sebagian energi kinetik elektron. Dalam peristiwa ini, sebagian energi kinetik yang hilang itu ternyata berubah menjadi energi lain dalam bentuk foton elektromagnetik. Karena peristiwa pembelokan arah gerak itu, maka dari bahan yang ditabrak elektron akan terpancar foton elektromagnetik dalam bentuk sinar X. Gambar proses terbentuknya sinar X Brahms-Strahlung itu seperti gambar ini. Yang berikut sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik dihasilkan karena terjadinya transisi elektron dari orbit dengan tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke orbit lain dengan tingkat energi yang lebih rendah. Transisi itu begitu spesifik, bergantung pada jenis atomnya, dan sinar X yang dipancarkan dapat dipakai untuk mengidentifikasi atom yang memancarkannya. Karena ada perbedaan tingkat energi orbit elektron, maka transisi elektron tersebut akan disertai dengan pelepasan kelebihan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Mengingat beda energi antara tingkat-tingkat orbit dalam atom target cukup besar, maka radiasi yang dipancarkannya memiliki frekuensi yang cukup besar dan berada pada daerah sinar X. Energi sinar X yang terbentuk melalui proses transisi elektron besarnya sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron orbital tersebut. Karena setiap jenis atom memiliki tingkat-tingkat energi orbit elektron yang berbeda-beda, maka sinar X yang terbentuk dari transisi elektron itu menunjukkan karakteristik dari atom target, sehingga disebut sinar X karakteristik. Ada kalanya sinar X karakteristik itu terjadi karena elektron atom yang berada pada kulit K
terpental keluar. Kekosongan kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit di atasnya. Jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K alfa. Jika kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K beta. Nah, gambarnya seperti ini. Karena setiap atom memancarkan sinar X karakteristik dengan energi yang berbeda-beda, maka energi sinar X karakteristik yang dipancarkan itu dapat dipakai untuk mengidentifikasi jenis atom yang memancarkannya. Yang berikut kegunaan sinar X. Yang pertama, kegunaan sinar X dalam bidang kesehatan, yaitu sinar X dapat digunakan sebagai alat untuk mendiagnosa suatu penyakit. Sinar X juga dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seseorang. Selain itu, sinar X juga digunakan sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Sinar X juga digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis. Kegunaan sinar X berikut yaitu dalam bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat, misalnya di bandara. Nah, di bandara itu sinar X digunakan untuk melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Kegunaan sinar X berikut yaitu dalam bidang perindustrian. Pada bidang perindustrian, sinar X membantu untuk menemukan kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin terdeteksi. Sinar X juga memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri, menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan makanan laut dan produk lainnya. Kegunaan sinar X berikut yaitu dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Sinar X juga digunakan untuk membantu pemupukan. Baik, sekian penjelasan saya tentang sinar X. Terima kasih.